siang, perkenalkan nama saya Fitri Utami dari kelas 10 BP1 dengan nomor absensi 12. Di sini saya mendapatkan tugas dari guru saya untuk mewawancarai kepala desa atau perangkat desa di desa saya, yaitu Desa Bedungan, dengan tujuan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kepala desa atau perangkat desa di desa saya dan program-program kerjanya. Saya mewawancarai beliau pada pukul 10 pagi pada hari Minggu 6 November 2022, tepatnya di kediaman beliau di Desa Bedungan, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan hasil wawancara tersebut, saya mohon maaf dan berikut videonya. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah kediaman Bapak Kepala Desa Bedungan yang letaknya berada di Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan kali ini saya sedang bersama Bapak Kepala Desa Bedungan, yaitu Bapak Ahmad Nasikin. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya sudah menerima saya untuk sekedar interaksi atau diskusi, dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Mungkin yang pertama boleh dijelaskan Pak, Iya, boleh. nama Bapak, terus alamat, serta latar belakang. Iya, terima kasih atas penyampaiannya mengenai masalah diri saya pribadi terkait dengan pertemuan kali ini yang tadi sudah dimintakan oleh Cici terkait dengan pertemuan kali ini. Nama saya Ahmad Nasikin, tempat tanggal lahir Purworejo 31 Januari 1978. Untuk visi dan misi saya ini sebagai kepala desa yaitu ingin meningkatkan baik itu secara moral maupun secara fisik atau pembangunan di desa Bedungan. Ini yang saya sebagai kepala desa yang saya pegang teguh untuk kedepannya seperti itu. Selanjutnya nih Pak, ngomong-ngomong soal masa jabatan untuk periode 2019-2024 berarti tinggal 2 tahun lagi. Nah, dalam 2 tahun ke depan, apa rencana Bapak guna mengembangkan potensi desa? Di tahun 19 itu memang pada waktu itu saya terpilih menjadi kepala desa di Desa Bedungan. Masa jabatan itu 6 tahun masa jabatan dari tahun 19 sampai 2025 itu masa jabatan kepala desa. Untuk kepala desa itu sendiri itu memang prosesnya itu banyak terkait dengan kemasyarakatannya yang sudah saya alami. Ini mengemban secara kedinasan di desa itu memang banyak proses yang saya alami, terutama di bidang kemasyarakatan. Kemasyarakatan itu ya ada orang hajatan, ada orang warga meninggal, maupun kejadian-kejadian yang lain yang sudah saya alami, semuanya itu bisa kami selesaikan secara baik. Selanjutnya, untuk masyarakatnya sendiri, apa masalah yang sering dihadapi masyarakat dan bagaimana cara Bapak bersama masyarakat menyelesaikan masalah tersebut? Nah, ini yang sesuai dengan pertanyaan ini, memang di masyarakat itu masalahnya itu banyak sekali sebetulnya kalau di masyarakat Desa Bedungan ini. Karena dari masyarakat itu memang dari salah satu sisi itu memang karakternya itu berbeda-beda dari yang satu sama yang lain. Tapi kebanyakan yang di masyarakat itu banyak yang saya alami itu ini memang sering terjadi di kalangan masyarakat. Yaitu misalkan ada pemuda, mungkin ada masyarakat yang
kadang beda pendapat lah dengan masyarakat yang lain, tapi tetap saya bisa selesaikan secara baik. Dan untuk langkah-langkah kedepannya ini untuk di masyarakat itu, memang di Desa Bendungan itu dari semua penduduk Desa Bendungan itu kebanyakan mayoritas itu bertani atau pertanian. Maka dengan ini yang saya alami kerjasama dengan masyarakat itu memang banyak sekali yang terjadi di kegiatan pertanian itu, terutama masalah pertanian yang menyangkut masalah irigasi. Nah, irigasi ini memang tidak lepas dari kegiatan yang dijalankan bersama-sama dengan masyarakat, dengan Pak Perangkat, dengan masyarakat lain, maupun dari harus ada kerjasama dengan pemerintah desa yang lainnya. Misalkan mencari air dari Wadah Lintang sampai ke Weron, terus masuk ke Kutoarjo, ini masuk lagi ke langsung Bendungan. Ini prosesinya ini memang perlu pengawalan yang sangat ketat, karena Desa Bendungan itu memang beda dengan desa yang lain. Jadi yang namanya Desa Bendungan itu termasuk desa rawan banjir. Itu kalau banjir juga mudah, kalau musim kemarau itu memang susah untuk mencari air. Nah, ini dari kesimpulan ini memang semua pemerintah desa Bendungan, warga masyarakat desa Bendungan ataupun pemerintah desa sekitar itu mungkin nasibnya juga sama. Jadi cara mencari air itu memang harus ada kerjasama untuk memberi atau melayani masyarakat itu di pertanian. Karena kalau desa Bendungan sekitarnya ini musim panennya itu jauh berbeda dengan desa yang lain. Kalau yang lain itu biasanya itu kalau sudah musim Agustus itu sudah rampung panennya itu. Tapi kalau Bendungan itu biasanya kalau Agustus itu padi itu masih benar-benar masih musim mau merata itu loh, mau merata. Jadi mau menjelang panen. Jadi itu memang benar-benar padi itu memang membutuhkan banyak air untuk mensuplai, untuk pertahanan kanggo pertumbuhan menjelang panen. Oleh karena itu pemerintah desa itu di Bendungan khususnya ini memang giat untuk mengawal petani biar panennya itu lebih baik dan untuk kebutuhan masyarakat secara umum itu bisa diharapkan. Lalu Pak, selama Bapak menjadi kepala desa di Bendungan ini, apa kesan dan pesan yang dapat Bapak sampaikan? Selama saya menjabat menjadi kepala desa di Bendungan ini khususnya, ini saya juga berpesan kepada masyarakat ini mengarah ke arah yang baik, terutama ini masalah di bidang misalnya keagamaan, di bidang kemasyarakatan maupun di bidang pertanian. Kita dorong, kita dukung agar semua ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dari sektor yang saya sampaikan ini bisa untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk kebutuhan terutama generasi penerus pemuda ini bisa bersekolah, bisa berpendidikan yang lebih tinggi, dan akhirnya itu bisa paling tidak itu bisa membantu kegiatan maupun pemerintah di Desa Bendungan untuk yang kedepannya itu. Baik, mungkin segitu dulu perbincangan saya dengan Bapak Kepala Desa Bendungan. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua. Saya Fitri Utami, selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dari hasil wawancara saya bersama Bapak Kepala Desa tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan di desa saya umumnya terdapat pada perbedaan pendapat antara pihak satu dengan pihak lainnya. Dan permasalahan umum yang dihadapi oleh masyarakat di desa saya yaitu masalah perairan di pesawahan atau di pertanian. Karena mayoritas penduduk desa Bendungan di desa saya ini adalah seorang petani dan masalahnya adalah perairan. Nah, di masalah tersebut terjadi pada musim kemarau karena
musim kemarau itu air sulit untuk didapatkan. Nah, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mereka mencari bantuan di desa-desa lainnya untuk meminta bantuan dengan menyalurkan air-air di desa tetangga ke desa kami. Dari pesan Bapak Kepala Desa tadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus menjadi pemuda generasi yang terdepan dan terus belajar, jangan menyerah dan tetap semangat. Saya Fitri Utami dalam penyampaian wawancara ini. Apabila terdapat banyak kesalahan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf. Selamat siang dan sampai jumpa.